Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Warma, MPM 21 170 53 0011. Hari ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya dari mata kuliah Ekonomi Manajerial dari kelas D. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai teori elastisitas permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah hubungan antara kuantitas komoditi ekonomis yang akan dibeli oleh semua konsumen pada suatu pasar dengan nilai berbagai faktor yang mempengaruhi pembelian komoditi tersebut. Sedangkan elastisitas adalah derajat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lain. Saya akan menjelaskan satu poin saja, yaitu mengenai ketentuan untuk elastisitas harga. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan. Apabila EP besar dari 1, maka disebut dengan elastis. Artinya, elastis adalah kuantitas yang akan diminta akan berubah lebih besar daripada perubahan harga. Contoh dari barang elastis yaitu barang-barang tersier atau barang-barang mewah. Dan yang kedua, EP sama besar dengan 1, maka disebut dengan uniter. Artinya perubahan kuantitas yang diminta sama besar dengan perubahan harga. Maksudnya jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Contohnya yaitu barang-barang elektronik, karena perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan sama. Jadi seimbang uniter ini antara perubahan harga dan perubahan permintaan. Yang ketiga, EP-nya lebih kecil dari 1, maka disebut dengan inelastis. Artinya kuantitas yang diminta akan berubah lebih kecil daripada perubahan harga. Maksudnya keadaan di mana konsumen kurang peka terhadap perubahan harga. Contoh barangnya yaitu beras. Walaupun harga beras naik, konsumen tetap akan membelinya karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok. Saya masuk ke elastisitas interval atau busur. Elastisitas interval atau busur merupakan koefisien elastisitas permintaan yang dihitung sepanjang suatu interval tertentu dari suatu kurva permintaan. Rumusnya yaitu elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P bat dibagi Q bat. Contoh soalnya yaitu diketahui QDX sama dengan 217,1 dikurang 15P. Hitunglah elastisitas titik dan busur jika diketahui shutdown-nya permintaan sebagai berikut. Untuk mencari elastisitas titik yaitu menggunakan tabel. Dalam tabelnya ada 5 kolom yaitu titik kombinasi, harga jual, kuantitas permintaan, dan elastisitas permintaan dan sifat permintaannya. Jadi untuk titik kombinasinya ada 8 buah yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk harga jual titik kombinasi A sama dengan 13, titik kombinasi B sama dengan 12, titik kombinasi C sama dengan 11, sampai seterusnya di titik kombinasi H harga jualnya 6. Kuantitas permintaannya itu dari mana kita bisa mendapatkan 22,1, yaitu dari 22,1 ini kita ambil dari QDX-nya sama dengan 217,1 dikurang 15P. P inilah yang kita ubah ke harga jual. Harga jualnya 13, maka 217,1 dikurang 15 dikali 13, maka hasilnya 217,1, 15 kali 13 hasilnya 195. Jadi 217,1 ini dikurang 195 dapat hasilnya 22,1. Begitu pula untuk yang B, 217,1 dikurang 15, P-nya 12 dari hasil B, maka hasilnya 217,1 dikurang 15 kali 12 hasilnya 180, maka hasilnya 37,1.
Begitu pula sampai seterusnya, sampai di hasil H, 217,1 dikurang 15 dikali 6. Hasilnya 127,1. Untuk hasil elastisitas permintaan, dari mana kita bisa mendapatkan negatif 8,82, yaitu dari, kita lihat lagi dari rumus ini. Rumus elastisitas permintaannya yaitu delta Q per delta P dikali P bat dikali Q bat. Kan untuk mendapatkan P bat sama Q bat ini kita cari terlebih dahulu P dan Q-nya. Jadi rumusnya itu elastisitas delta Q per delta P dikali P dibagi Q. Untuk kan hasil delta Q per delta P-nya itu negatif 15. Dari mana kita bisa mendapatkan 15? Karena 217,1 itu tidak ada angka variabelnya. Maka untuk nilai turunannya negatif 15. Nah, 217 itu hasilnya 0. Nah, kan hasil dari delta Q dan delta P-nya udah dapat nih negatif 15. Maka kita cari lagi P dan Q-nya. P-nya itu harga jual. Harga jualnya itu P dan Q-nya itu kuantitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P dibagi Q. Untuk nilai delta Q delta P-nya sudah dapat, negatif 15 sama dengan negatif 15 dikali 13 per 22,1. Jadi dapatlah hasilnya negatif 8,82. Begitu pula untuk selanjutnya, negatif 15 dikali 12 per 37,1. Dapatlah hasilnya negatif 4,85. Negatif 15 dikali 11 dibagi 52,1. Dapatlah hasilnya negatif 3,17. Sampai seterusnya. Sifat permintaannya yang untuk titik kombinasi A yaitu elastis karena besar dari 1 yaitu nilainya negatif 8,82. Titik kombinasi B juga elastis, titik kombinasi C juga elastis, D elastis, titik kombinasi E juga elastis, titik kombinasi F juga elastis. Sedangkan titik kombinasi G dan H sifat permintaannya inelastis karena kecil dari 1 yaitu 0,94 sama 0,71. Next, kita masuk ke elastisitas busur atau interval. Elastisitas busur atau interval juga memakai tabel, ada 7 tabel yang akan kita gunakan, 7 kolom yang akan kita gunakan yaitu titik kombinasi, harga jual, Q, rata-rata Q, elastisitas permintaan, dan sifat permintaannya. Titik kombinasinya kita pindahkan saja yang titik kombinasi A ke sini. A per B, B per C, C per D, D per E per F, F per G, G per H. Harga jualnya juga kita pindahkan dari nilai harga jual ini. 13 titik kombinasi A. Jadi kita pindahkan titik kombinasinya A per B yaitu 13 per 12, titik kombinasi B per C 12 per 11, sampai G per H 7 per 6. Untuk Q-nya juga kita pindahkan dari nilai kuantitas permintaan. Kita juga pindahkan ke tabel Q. Titik kombinasi A per B yaitu 22,1 per 37,1. Titik kombinasi B per C, Q-nya 37,1 per 52,1. Untuk mencari rata-rata P-nya itu hasilnya dari harga jual. Harga jualnya kita tambahkan titik kombinasi A per B. 13 ditambah 12 dibagi 2. 13 tambah 12 hasilnya 25 dibagi 2 hasilnya 12,5. Untuk
titik kombinasi B dan per C, harga jualnya 12/11, dapat 23, dibagi 2, hasilnya 11,5. Pokoknya rata-ratanya itu harga jual yang kita bagi 2. Sedangkan rata-rata Q-nya yaitu Q ini yang kita bagi 2, 22,1 ditambah 37,1 dibagi 2, dapatlah hasilnya 29,6. 37,1 ditambah 52,1 dibagi 2, dapatlah hasilnya 44,6. Untuk mencari nilai sampai seterusnya, sampai ke bawah di titik G per H, yaitu 112,1 ditambah 127,1, dapatlah hasilnya 119,6. Untuk mencari elastisitas permintaan, yaitu dari mana kita bisa mendapatkan negatif 6/33 ini, yaitu dari rumus yang kita gunakan di awal elastisitas interval atau busur, yaitu elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dibagi P bat dibagi Q bat. Dari sinilah kita gunakan. Tadi sudah saya katakan untuk nilai interval variabelnya yaitu negatif 15. Karena 217,1 tidak ada nilai variabelnya maka disebut 0. Maka hasilnya maka nilai turunannya negatif 15. Nah, kita masukkan ke rumus. Rumusnya delta Q per delta P dikali P bat dikali Q bat. Delta Q per delta P-nya sudah dapat negatif 15. Sedangkan P bat sama Q batnya itu kita dapatkan hasilnya dari rata-rata P dan rata-rata Q. Nah, rata-rata P per delta Q itu hasilnya kan negatif 15 dikali 12,5 dibagi 29,6. Dapatlah hasilnya negatif 6,33. Sampai ke BC-nya negatif 15 dikali 11,5 per 44,6. Dapatlah hasilnya negatif 3,87. Untuk CD-nya negatif 15 dikali 10,5 dibagi 59,6. Dapatlah hasilnya negatif 2,64. Untuk titik kombinasi G dan H, dikali juga negatif 15 dikali 6,5 per 119,6 hasilnya 0,82. Sifat permintaannya yaitu untuk titik kombinasi A per B yaitu elastis karena nilainya lebih besar dari 1. B per C yaitu juga elastis karena juga besar dari 1. C per D juga elastis juga besar dari 1. D per E juga elastis karena besar juga dari 1. E per F juga elastis besar juga dari 1. F per G juga elastis karena besar juga dari 1. Sedangkan untuk G per H inelastis karena kecil dari 1 yaitu nilainya 0,82. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu banyaknya produk substitusi yang tersedia di pasar pada tingkat harga kompetitif. Penyesuaian periode waktu, yang ketiga masa pakai dari produk, yang keempat derajat kepentingan atau kebutuhan konsumen terhadap produk, yang kelima derajat kejenuhan pasar dari produk, yang keenam range penggunaan dari produk, yang ketujuh persentase anggaran konsumen yang dibelanjakan. Nah, sekian itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.